Halo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Yongki Prakasa, NIM 2015051051035. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi hakikat belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Penjelasan pertama adalah tentang pengertian belajar. Kalian tentu sudah tahu atau tidak asing dengan kata istilah belajar. Kata ini sudah Anda kenali sejak Anda mulai bersekolah. Belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman yang telah terjadi. Selanjutnya adalah tentang pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Pengertian hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat berupa pertama informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa. Kedua, keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep. Ketiga, strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya. Keempat, keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan koordinasi. Kelima, sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian konsep tersebut. Selanjutnya, ada macam-macam hasil belajar. Pertama, pemahaman konsep atau ranah kognitif. Ranah kognitif terdiri dari 6 jenis, yaitu pertama pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisis, kelima sintesis, dan keenam adalah evaluasi. Yang kedua, ada ranah afektif atau sikap siswa. Ranah afektif ada 5, yaitu pertama penerimaan, kedua partisipasi, ketiga penilaian dan penentuan sikap, keempat organisasi, kelima pembentukan pola hidup. Ketiga, ada ranah psikomotorik atau keterampilan proses. Ranah psikomotorik ada 7, yaitu pertama persepsi, kedua kesiapan, ketiga gerakan terbimbing, keempat gerakan terbiasa, kelima gerakan kompleks, keenam penyesuaian pola gerakan, dan yang terakhir adalah kreativitas. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Ninggrum Pratiwi Arta dengan NIM 20150511085. Dalam dunia pendidikan, sebagai pendidik, kita harus memahami perkembangan dari peserta didik. Perkembangan dalam pendidikan meliputi perkembangan makro, masyarakat luas atau negara, perkembangan miso, lingkungan sekolah, dan perkembangan mikro dalam kelas. Ketiga perkembangan tersebut saling mendukung dalam pelaksanaannya. Output atau hasil dari pendidikan akan maksimal jika komponen-komponennya saling mendukung. Komponen-komponen pendidikan tersebut adalah: yang pertama, masukan mentah; yang kedua, hasil belajar; yang ketiga, masukan lingkungan; yang keempat, masukan instrumen; yang kelima, guru; yang keenam, media; yang ketujuh, kurikulum; yang kedelapan, bahan; yang kesembilan, evaluasi; yang kesepuluh, sarana dan prasarana; yang ke-11 sosial; yang ke-12 fisik; dan yang terakhir budaya. Selain komponen-komponen tersebut, terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses belajar pembelajaran peserta didik. Faktor internal meliputi fisik dan psikis, seperti motivasi, IQ, bakat, dan minat.
Dan faktor eksternalnya adalah environmental, lingkungan sosial, dan lingkungan alam, serta instrumental. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada pada diri murid itu sendiri, seperti gangguan fisik, kurangnya berfungsi organ-organ perasaan alat panca indera, ketidakseimbangan mental, kelemahan emosional, kelemahan yang disebabkan oleh perasaan dan sikap yang salah, seperti kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran. Pengaruh psikis. Proses psikososial melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran antara lain lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan kultural. Yang pertama, lingkungan. Faktor ini juga dapat disebut dengan faktor luar. Dalam lingkungan, anak diajarkan tentang nilai-nilai budaya setempat. Hubungan antara faktor hereditas dan lingkungan. Misal, di dalam keluarga, setiap anak mempunyai karakter dan pengalaman yang berbeda-beda, tergantung dari perlakuan orang tua kepada setiap anak-anaknya, dan pergaulan dari masing-masing anak.